Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Bertemu kembali dengan Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi ini kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan kita yang diambil dari Keluaran 4 ayat 18 sampai 20. Judul perikopnya adalah Musa kembali ke Mesir. Renungan pagi ini saya beri judul Menjadi Perpanjangan Tangan Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan. Lalu Musa kembali kepada Yitro, mertuanya, dan berkata kepadanya, "Izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup." Yitro berkata kepada Musa, "Pergilah dengan selamat. Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati." Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anak laki-lakinya, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir. Ia memegang tongkat Allah itu di tangannya. Saudara, setelah pertemuan yang ajaib dengan Tuhan melalui semak duri yang menyala, pada perikop di atas, Musa mulai berkemas untuk mulai sebuah perjalanan hidup dia yang baru, yaitu kembali ke Mesir untuk menjadi alat Tuhan, yaitu memimpin pembebasan bagi bangsanya. Jarak antara Midian dan Mesir sekitar 400 sampai dengan 500 km. Jadi itu memerlukan waktu 7 sampai 14 hari perjalanan, menyusuri jalur para kafilah di padang gurun dan oasis-oasis di daerah Sinai. Perjalanan ini membutuhkan kesiapan perbekalan yang banyak dan perlengkapan yang cukup. Juga memerlukan bantuan beberapa orang untuk bisa menyertainya. Oleh sebab itu, Musa beserta istri dan anak-anaknya terlebih dahulu memintakan izin dan berpamitan kepada Yitro mertuanya. Saudara, Yitro adalah mertua Musa yang murah hati. Selain merestui kepergian Musa dengan keluarganya, ia tentu merelakan sebagian orang dari kelompoknya untuk menemani perjalanan Musa. Dia juga tentu membantu perbekalan rombongan Musa itu. Saudara, melalui perikop yang tadi kita baca, kita bisa mengetahui bahwa Musa mendapat dukungan dari keluarga terdekatnya, mulai dari istri dan anak-anaknya, serta orang-orang di sekitarnya, yaitu Yitro mertuanya. Di dalam perjalanan hidup kita, tidak jarang Tuhan menolong kita melalui orang-orang di dalam komunitas kita. Pada kenyataannya memang hidup kita tidak bisa terlepas dari komunitas. Kita hidup di dalamnya, maka kita adalah bagian dari komunitas itu. Oleh sebab itu, seringkali Tuhan memakai komunitas untuk menjadi alat pemeliharaan bagi setiap anggotanya. Tuhan bisa memelihara hidup saudara melalui banyak cara yang kreatif. Salah satunya adalah memberi pertolongan melalui komunitas di mana saudara ada. Pada prakteknya, entah saudara yang ditolong atau saudara yang memberikan bantuan, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia memakai komunitas untuk menjadi alat bagi pekerjaannya, menjadi alat bagi pemeliharaan umatnya. Saudara, mulailah memberi perhatian pada komunitas saudara dan bersiaplah untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi mereka yang membutuhkan. Memang tidak ada komunitas yang sempurna, tetapi Allah mengajar kita bahwa komunitas yang tidak sempurna itu Allah bisa pakai untuk menjadi alat bagi pemeliharaan umatnya. Saudara, mari kita memberikan waktu sejenak untuk merenungkan. Pernahkah saudara membantu menopang salah satu anggota komunitas saudara? Pernahkah saudara sadari bahwa keberadaan saudara bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi orang lain? Mari kita merenungkan sejenak. Saudara, mari kita berdoa, mengucap syukur, memohonkan dan menyerahkan hidup kita kepada Allah agar hidup kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk peristiwa Musa dengan Yitro ini. Kami mengucap syukur bahwa Engkau mengajari kami
Di dalam komunitas kami bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk membantu orang-orang yang memerlukannya Tuhan. Dan mungkin juga Tuhan, kami juga menerima bantuan dari orang-orang dalam komunitas kami Tuhan. Kami merelakan diri Tuhan untuk dipelihara oleh Allah melalui tangan-tangan mereka. Terima kasih Tuhan, dan ajari kami Tuhan untuk mulai memperhatikan komunitas kami. Memperhatikan mereka yang dalam kesulitan, mereka yang tertindas, mereka yang memerlukan bantuan. Kiranya Engkau menolong kami semua Tuhan untuk bisa menolong orang-orang dalam komunitas kami untuk mendapat pemeliharaan dari Allah. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara yang terkasih, kiranya hidup saudara menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan bagi orang lain. Selamat menikmati weekend saudara, kiranya kasih Allah Tritunggal senantiasa atas kita bersama. Tuhan Yesus memberkati.